Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Hanamani Syafa dari Bimbingan Pak Fajrianto akan menjelaskan tentang proyek akhir sarjana saya, yaitu redesain terminal bus Kiwangan tipe A dengan pendekatan biofilik design Yogyakarta. Jadi latar belakangnya adalah latar belakang proyek dan latar belakang masalah. Latar belakang proyeknya itu adanya ketetapan pemerintah untuk meningkatkan usaha peningkatan minat, fasilitasnya sudah buruk, dan kemudian masalahnya itu untuk menarik fasilitas wisata, penggunaan biofilik, dan menekan rasa stres yang ditimbulkan dari terminal itu sendiri. Kemudian meta konfliknya ada 3, ada isu arsitektural, isu non-arsitektural, dan isu lokasinya. Kemudian ditarik permasalahan umum, yaitu bagaimana merancang bangunan utama terminal bis Kiwangan dengan pendekatan biofilik design. Yang selanjutnya rumusan masalah khususnya terdapat 3 bulir yang dapat ditarik kesimpulan bahwa merancang tata ruang dan massa menurut nature in the space, merancang landscape menurut nature in the space dan nature of the space, dan merancang material dan selubung menurut nature analogs yang merupakan parameter biofilik design. Batasan permasalahan ada 2, batasan tapak dan batasan substansi. Luas site-nya ada 3 hektar di atas 5 hektar, fokus pada sisi arsitekturalnya saja, dan akses menggunakan existing. Kemudian substansinya 8 dari 14 parameter biofilik design terapin, yang totalnya ada 19 parameter. Kemudian konteks site-nya itu berada di Kiwangan, Yogyakarta, yang KDB-nya 10-90%, KDH-nya 15%, luas site-nya 3 hektar, ketinggiannya maksimal 16 meter, KLB-nya 0,5-4. Yang aksesibilitasnya ada 2 jalan utama. Kemudian kajian konteks site-nya ini adalah gambar-gambar dari kondisi existing-nya, yang ditarik kesimpulan bahwa sirkulasinya masih baik kecuali ada crossing, tata ruangnya bercabang sehingga tidak laku, landscape-nya perlu ditata ulang, begitu juga dengan material dan selubung pada terminal itu. Kemudian kajian teori, ada kajian biofilik, ada 2, yang di sini menggunakan terapin, yaitu ada nature in the space, nature analogs, dan nature of the space, yang masing-masing memiliki parameter menurut pengertian masing-masing, yang kemudian diambil 8 dari 14. Kemudian kajian teori terminal busnya sendiri, yaitu ini adalah terminal tipe A, yang merupakan terminal utama di Indonesia yang harus memiliki minimal 5 hektar untuk Pulau Jawa dan Sumatera. Dan ketentuan-ketentuan seperti fasilitas utama dan menunjang harus ada di sini. Kemudian kajian teori coworking space-nya memiliki banyak jenis, namun di sini menggunakan yang small community coworking space yang pelakunya mahasiswa, freelance, UMKM, pelaku kreatif ekonomi, dan pegawai dan eksekutif. Kemudian kajian preseden itu ada 2, kajian terminal dan kajian biofield design. Untuk yang terminal tuh ada Denver sama Nesvehir. Untuk Denver itu mengambil nilai underground busnya karena untuk menjaga sirkulasi yang di atasnya. Kemudian yang Turki itu mengambil fasadnya. Kemudian analisis pengguna itu ada penumpang, pengunjung, pengguna coworking, pengantar dan penjemput, pengelola coworking, dan kondektur bus dan sopir bus. Yang utama itu penumpang, pengantar, penjemput, pengunjung, dan kondektur dan sopir busnya. Jadi berikut alur-alur yang diturunkan menjadi organisasi ruang yang berpusat pada indoor garden, zona interaktif, dan ruang anak di sekitar hal kedatangan, hal keberangkatan, dan ruang tunggu. Jadi aksesibel karena menurut pendekatan biofilik design itu sendiri. Kemudian konsep tata massa dan tata ruang itu ada 3. Yang pertama thermal dan variasi udara. Itu ada konsep terbuka dan penghawaan buatan ditekan. Koneksi visual itu adanya inner core dan tidak adanya penghalang. Dan koneksi antar sistem natural yang adanya penyerapan air dan fitur interaktif pada bangunannya. Jadi dijelaskan dari sketsa-sketsa yang ada merupakan implikasi dari biofilik itu sendiri. Kemudian konsep landscape-nya ada 3, kehadiran air yaitu menghadirkan elemen air, adanya penampungan air hujan, refuge adanya tempat yang menyendiri, dan adanya level pencahayaan yang berbeda. Misteri itu menggunakan lengkungan dan pencahayaan berkesan misterius pada landscape-nya. Kemudian konsep materialnya itu dari koneksi material dengan alam, yaitu menggunakan kayu dan motif batu, dan material yang digunakan usaha asli. Ini koneksi material dengan alam merupakan dari natural analogs. Kemudian selanjutnya adalah konsep selubung, yaitu bentuk dan patera biomorfik dari natural analogs juga, yaitu menerapkan konsep selubung bangunan dengan memiliki motif ataupun bentuk alam, dan selanjutnya dengan direncanakan dari awal bukan dari tengah-tengah, seperti transformasi bentuk pohon pada kolomnya. Dan kemudian konsep sirkulasi memiliki 2 permasalahan, yaitu sirkulasi dalam bangunan dan luar bangunan, diselesaikan dengan kedatangan bus AKP-nya menjadi bawah tanah, sehingga calon penumpang bisa berjalan langsung ke area bus, begitu juga yang datang dari AKP bisa langsung menuju ke kedatangan. Kemudian konsep strukturnya menggunakan beton 8 x 8 meter, konsep utilitasnya dari PDHM dan PLN,
Kemudian konsep akses difabelnya menggunakan ramp, tangga, dan lift yang tersebar di seluruh bangunan. Selanjutnya adalah uji desain. Yang pertama tata massa dan ruang, yaitu nature in the space, thermal, dan variasi udara. Ada dua parameter. Yang pertama adalah adanya penggabungan dari thermal dan aliran udara untuk kebangunan. Pembuktiannya melalui flow design, yang menurut Lipsmeyer itu kecepatan angin minimalnya adalah 0,25 meter per second. Dan semua bangunannya ini memenuhi standar, seperti pada front kedatangan 2,5 meter per second, 2,3 meter per second untuk ruang tunggu bus perkotaan, untuk ruang tunggu bus AKP itu 3,1 meter per second, dan kemudian itu yang kedua untuk mengukur luasan penggunaan penghawaan alami, yaitu 81% dibanding 9% untuk yang penghawaan buatan. Kemudian koneksi visual dengan alam itu ada 4 parameter. Yang pertama memprioritaskan unsur alam, yaitu menggunakan GBCI, luasan lahan minimal 10% yaitu tercapai. Kemudian memprioritaskan keberagaman hayati menggunakan Permendagri nomor 1 tahun 2007 pasal 13 itu terlihat pada jenis-jenis tanaman 9 jenis. Kemudian desain ruangan hijau 5-20 menit dapat dinikmati, dan desain tata layoutnya yang terbuka itu menggunakan isofis dan semuanya lebih dari 50% terjangkau. Kemudian koneksi antar sistem natural ada dua. Yang pertama itu penggunaan pengelolaan air hujan pada sistem landscape, dan terlihat peletakan-peletakan seperti shelter-shelter untuk mengambil air hujan dan kemudian digunakan kembali pada sprinkle dan kerannya. Kemudian adanya rancangan yang interaktif terutama untuk pengguna, itu menggunakan pembuktian Edward T. Hall, yaitu ruang interaktif yang paling tidak mempersatukan manusia dengan jarak terjauh 7 meter. Jadi di ruang-ruang interaksi ini bisa melakukan seperti terapi ikan, relaksasi, dan berinteraksi dengan alam maupun manusia. Seperti pada inner court ini, bisa melakukan jarak personal sampai jarak publik, yaitu 3 meter. Kemudian landscape ini, nature in the space, kehadiran air. Yang pertama ada keberadaan air dalam elemen landscape-nya, dan ini kedua penggunaan fitur air itu checklist dari GBCI. Kemudian revisinya ada 3 parameter, adanya intercourt di area sibuk, dan kemudian pembuktian level pembedaan cahaya menggunakan Velux. Dan terlihat perbedaan cahaya yang tidak begitu jauh, namun tetap adanya perbedaan karena ruangan yang revisi itu merupakan semi terbuka sehingga berbeda dari ruang tunggu ataupun ruang coworking space. Kemudian misteri ini ada memiliki tepian melengkung dan strategi penggunaan pencahayaan. Di sini pembuktiannya menggunakan denah, dan di sini menggunakan render untuk yang misterius. Nah, ini penggunaan menurut kajian penggunaan cahaya warna biru dan penyorotan dari bawah merupakan cara untuk mengeluarkan kesan misteri yang ada. Jadi di sini penggunaan pembuktiannya menggunakan render dan denah. Kemudian untuk materialnya, natural analog itu koneksi material dengan alam. Itu untuk parameter pertama menghadirkan contoh warna alam seperti hijau meningkatkan daya kekreatifannya. Dan di sini terbukti dari mood board, yaitu warna-warna yang ada di alam seperti warna hijau, warna coklat, warna abu-abu yang dihadirkan dari alam dan digunakan di interior. Kemudian bahan material alam asli lebih diutamakan dari material sintesis. Pembuktiannya menggunakan GBCI, yaitu kurang dari 1000 km seperti kayu jati, kayu kelapa, plank kayu, PVC, plywood, veneer batu, dan bata merah yang digunakan di interior maupun eksterior bangunan ini sendiri. Jadi paling tidak menggunakan elemen-elemen yang memiliki motif alam ataupun gambar alam. Kemudian selubung ini menggunakan bentuk dan mata biomorfik, ada 2 parameter. Yang pertama menerapkan 2 atau 3 bidang dimensi dalam ruangan ini, jadi seperti plafon, itu elemen datar, dan kolom. Kemudian praktek pada desain dari awal perancangan akan lebih hemat. Di sini ditunjukkan dari detail-detail yang ditunjukkan bahwa memang perencanaan dilakukan dari sebelum ini terbangun. Kemudian hasil rancangan ada situasi dan site plan. Untuk site plan ada 3 akses utama untuk AKP, kota, dan untuk pengunjung. Dan ini menurut warna-warnanya masing-masing dan sirkulasinya masing-masing. Selanjutnya ada denah, lantai utama itu untuk fasilitas utama, lantai 2 itu untuk penunjang, dan lantai underground untuk servis dan untuk kedatangan peron AKP. Kemudian pada potongan A itu menunjukkan ada perbedaan elevasi di peron sehingga ketinggian bisa disusuri melalui ramp dan tangga. Kemudian potongan B itu kedatangan, potongan C adalah coworking. Kemudian sirkulasi dalam dan luar bangunan seperti pada gambar di tertera itu tidak adanya crossing lagi, semuanya single line saja, jadi tidak perlu adanya crossing. Kemudian ada struktur menggunakan 8x8 meter, menggunakan beton, dan menggunakan footpath dan pondasi menerus, dan menggunakan truss IWF yang kemudian pakai atap
galvarum miring. Kemudian rencana utilitas ada tenaga listrik dari PLN yang disebarkan melalui kabel tray ke seluruh bangunan. Kemudian ada air bersih menggunakan downfit yang mempunyai roof tank di atap ductnya yang kemudian disebarkan, dan ini adalah denah-denah skematiknya. Kemudian transportasi vertikal ada 3, itu ada tangga, ramp, dan lift. Untuk dari underground ke lantai 1 itu ada ramp dan ada lift. Kemudian air limbah sendiri itu seperti gambar yang ditunjukkan ini memiliki beberapa titik untuk septic tank dan sumur resapan. Sementara untuk evakuasi bencana terdapat 4 titik assembly point, yaitu tersebar di seluruh lahan sehingga penumpang bisa lari ke tempat yang terdekat. Kemudian ada penghawaan alami. Penghawaan alami itu melalui kisi-kisi dan melalui ruangan terbuka, kecuali untuk coworking space yang bagian smoking area, dan untuk AC-nya tidak menggunakan penghawaan. Kemudian pencahayaan itu juga sama melalui kisi-kisi atap dan melalui sisi terbuka bangunan, sehingga cahaya bisa masuk melalui celah-celah dan tidak perlu adanya pencahayaan buatan di siang hari. Dan kalau di landscape itu seperti itu landscape-nya. Dan ini ada detail arsitektural seperti golem, yaitu menggunakan secondary skin dari kayu, dan tengahnya ada pipa talang air, dan tidak semuanya ada tanaman, hanya beberapa saja. Dan ini kemudian arsitektural kanopi motor yang menggunakan truss baja hollow 4 cm yang kemudian dibuat truss dan dibuat atap, dan itu pakai seling baja. Dan kemudian detail arsitektural selanjutnya adalah shelter penangkapan air hujan sendiri, yaitu tadahannya mencapai 8 meter, yang di tengahnya ada pipa penangkapan air hujannya. Kemudian ini detail interiornya ada 2, yaitu detail interior plafon kontur yang berada di hall kedatangan dan adanya batu thinner yang ada di kedatangan AKP. Kemudian inilah interior dari terminal Giwangan, seperti pada coworking space, ruang tunggu AKP, hal keberangkatan. Yang kemudian inilah interior selanjutnya itu yang terdapat di intercourt. Ada kolam ikannya untuk terapi ikan, untuk interaktif dan nuansa warna alam. Kemudian eksteriornya dari kedatangan dan keberangkatan bus kota, parkiran bus AKP, dan parkiran pengunjung dari beberapa view yang berbeda.